Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Ulasan 3 topik terhangat kali ini diawali dengan kasus Diksar kembali memakan korban. Dilanjutkan dengan ego tersenggol, koboi jalanan beraksi. Dan juga usai ijazah, Roy Suryo CS bidik skripsi Jokowi. Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, meregang nyawa. Hidupnya perlahan terenggut ketika dia ikut Diksar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan. Dia juga dianiaya lalu tewas di tangan dingin seniornya. Sebelum berpulang, begini kata Pratama pada ibunya. "Mama jangan cerita, aku diancam." Apa yang sesungguhnya terjadi pada Pratama? Saya lap, luka-lukanya banyak banget di tangannya. Sempat aku foto. Dia pingsan, saya bingung mau diapain ini. Saya peluk-peluk, saya lap-lap, masih jam 3, kata dia. "Nak, bangun nak," kata aku. Dia belum bangun. Nah, sempat itu saya ajak berobat. Kita berobat di RBI. Di RBI ditanganin. Saya ngajak ke rumah sakit, dia nggak mau. Karena nyawanya diancam. Nanti ketahuan mama, nanti diancam. Usut secara tuntas, hukum seberat-beratnya itu mau saya. Hari-hari Wirnawani kini tak sama lagi. Luka menggelayuti karena sang buah hati selamanya telah pergi. Sang ibu mencari keadilan. Di Polda Lampung, dia bercerita derita yang dialami Pratama. Ia memohon polisi bertindak cari titik terang siapa penganiaya anaknya. Ia masih ingat betul Pratama sempat mengeluh sakit usai menjalani Diksar. Tak lama, Pratama jatuh pingsan. Hatinya hancur melihat begitu banyak memar di tubuh anaknya. Sepuluh hingga 14 November 2024, Pratama ikut Diksar yang diselenggarakan di Desa Talang Mulia, Pesawaran, Lampung. 4 hari itu serasa jadi terburuk dalam hidupnya. Sebab selama Diksar, Pratama dapat banyak kekerasan fisik. Belum lagi disuruh merangkak di lumpur, berjalan selama 15 jam, dan tak boleh makan minum. Sepulang dari Diksar, Pratama menurun kesehatannya hingga tak sadarkan diri. Kepada ibunya, Pratama bilang terjadi kekerasan selama mengikuti Diksar. Pratama menanggung banyak derita. Dia diduga mendapat kekerasan fisik di perut dan dadanya. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ada gumpalan darah di otak Pratama. Mahasiswa 19 tahun itu dijadwalkan menjalani operasi di RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung, tanggal 27 April 2025. Tapi ia meninggal dunia keesokan harinya. Tapi saudara, organisasi Mahepel, mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Unila, mengklaim tak melakukan kekerasan selama Diksar tanggal 10 hingga 14 November 2024. Ahmad Fadilah, Ketua Mahepel FEB Unila bilang, Pratama meninggal dunia bukan karena kekerasan fisik. Kegiatan Diksar Mahepel dilaksanakan sesuai standar prosedur dan disertai izin resmi dari kampus. Luka lebam atau ada goresan di sikut itu sebenarnya dari kegiatan yang biasa dilakukan di alam seperti merayap, membuat bivak dan lain-lain. Kita ditendang atau dipukul itu tidak ada. Laporan sudah diserahkan, kini langkah progresif dan gerak cepat polisi menyelesaikan kasus ini dinanti. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung telah memeriksa 15 orang saksi yang terdiri dari orang tua Pratama, teman Pratama saat Diksar, panitia Mahepel, serta dokter yang menangani Pratama. Polisi juga bilang orang tua Pratama telah menyetujui dilakukan ekshumasi yang menurut rencana dilakukan pekan depan. Nanti kita akan lakukan gelar untuk mengetahui, untuk menggali apakah memang ada pidana di situ. Kalau memang itu nanti ternyata ditemukan ada peristiwa pidana, maka kita akan lakukan proses penyidikan dan juga kita ke depan berencana nanti untuk melakukan ekshumasi atau menggali ulang untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh terhadap tubuh.
Kita ke topik berikutnya, saudara. Aksi koboi jalanan kembali menggegerkan publik. Kali ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 95A, Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pria terekam menodongkan benda menyerupai senjata api kepada pengguna jalan lain lantaran tak terima mobilnya disalip. Sebelumnya bulan Maret lalu, aksi koboi jalanan juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang pengusaha melakukan intimidasi terhadap pengendara mobil lain dengan menggedor-gedor kaca mobil sambil menenteng senjata api. Mengapa orang kerap gelap mata melakukan aksi koboi jalanan di saat egonya tersenggol? Insiden bermula ketika korban dalam perjalanan pulang dari Palembang menuju Ciamis di ruas tol Cipularang arah Jakarta pada Sabtu 7 Juni lalu. Saat korban hendak menyalip mobil ekspedisi yang ada di jalur kanan, sang sopir tak memberi jalan sehingga korban menyalip mobil tersebut dari jalur kiri. Tak terima mobilnya disalip, sopir ekspedisi langsung mengejar korban hingga memepet kendaraannya. Korban menghentikan mobilnya di kilometer 93 tol Cipularang lalu menghampiri pelaku hingga keduanya sempat terlibat cekcok. Tanpa diduga, tiba-tiba pengemudi yang kesal karena disalip menodongkan benda yang menyerupai pistol. Karena takut dan panik, korban pun langsung memacu mobilnya mundur menjauh dari mobil pelaku. Korban juga langsung mencari pos polisi terdekat melaporkan kejadian yang ia alami. Berbekal informasi yang didapatkan dari laporan korban, polisi lalu mengejar si koboi jalanan yang identitasnya telah dikantongi. Setelah videonya viral, pelaku menyadari dirinya tengah dicari polisi. Ia pun mencoba melakukan penyamaran dan kabur dari satu tempat ke tempat lain. Menyamar dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari penangkapan. Ia sempat bersembunyi di Jakarta Timur lalu pindah ke Tangerang. Namun polisi tak butuh waktu lama untuk mengejar pelaku. Setelah berpindah-pindah, pelaku ditangkap di Kota Baru Depok, Jawa Barat. Dari barang bukti yang ditemukan, ternyata benda yang diduga senjata api yang digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban adalah sebuah korek gas yang menyerupai pistol. Selain menyita korek gas menyerupai pistol tersebut, polisi juga menyita sebuah mobil ekspedisi yang digunakan saat aksi penodongan, sebuah ponsel, dompet, dan kain pembungkus korek. Alhamdulillah kita berhasil untuk menangkap pelaku dan sekarang kita sedang minta keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut setelah pahaman di jalan. TKP di 93A arah Bandung, Jakarta arah Bandung, di mana korban ini tadinya ingin menyalip Grand Max tersebut, namun setelah lama tidak diberikan jalan, akhirnya menyalip dari sebelah kiri. Nah, kemudian karena mungkin ada ketersinggungan, Grand Max yang disalip ini kemudian melakukan pengejaran kepada mobil korban. Dan disitulah mencoba menghentikan dan turun, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata. Sementara itu, korban penodongan mengaku panik dan syok berat akibat insiden yang terjadi di tol Cipularang pada Sabtu lalu. Ia memilih turun dari mobil untuk menanyakan secara baik-baik alasan pelaku mengemudi ugal-ugalan dan menutupi jalan mobilnya. Namun tidak disangka, ia justru mendapat ancaman dan langsung melarikan diri. Bukannya terang benderang, saudara, polemik ijazah Jokowi malah kian berlarut-larut. Roy Suryo CS kembali menabuhkan genderang perang baru pada Jokowi. Usai gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu, kini giliran skripsi milik Presiden ke-7 Republik Indonesia yang diusik oleh Roy Suryo CS. Target Roy Suryo CS untuk membidik riwayat pendidikan Jokowi tak sampai di situ saja. Roy Suryo CS bahkan menelusuri lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan kuliah kerja nyata. Skripsi milik Presiden ke-7 RI Jokowi
kini menjadi the next target oleh Roy Suryo CS. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Surakarta yang dibuat Jokowi saat menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 itu diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS. Yang paling lantang adalah Rismon Sianipar. Lewat akun X-nya, Rismon bahkan akan melaporkan Jokowi ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata atas skripsi palsu. Yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985? Silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun ya di Massachusetts Institute of Technology ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis, ya, disertasi, itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter. Tak cukup hanya mengusik skripsi, lokasi tempat Jokowi melakukan kuliah kerja nyata tak luput dari sorotan Roy Suryo CS. Mengapa hal ini jadi sorotan Roy Suryo CS? Sebelumnya, saudara, saat Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, salah satu bukti yang dilampirkan adalah foto Jokowi melakukan KKN di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1983. Demi menelusuri fakta itu, Rismon Sianipar mendatangi tempat yang disebut sebagai lokasi KKN Jokowi. Dari penelusuran yang dilakukan Rismon, Roy Suryo mengklaim tak ada bukti yang membuktikan Jokowi pernah ada di daerah tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi yang terus-terusan diusik latar belakangnya? Ternyata ancaman dari Roy Suryo CS ditanggapi santai oleh Jokowi. Jokowi mengaku siap meladeni semua laporan atas dirinya, mulai dari keaslian ijazah, skripsi, hingga sertifikat rumah. Polemik ijazah Jokowi yang merembet hingga ke skripsi ini ternyata turut mengundang komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menilai polemik yang terus digaungkan pihak penuding tak ada untungnya bagi kemajuan bangsa. Luhut meminta semua pihak untuk tidak membuat narasi yang memprovokasi. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan, apa masalahnya buat Indonesia, kan nggak ada. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Roy Suryo merespons komentar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal kelompok yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan mantan presiden penting untuk masyarakat. Roy Suryo meminta Luhut untuk introspeksi atas ucapannya. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan itu bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang nanggung kasus hukum, tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau menurut kami, ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik atau siasatnya. Dan demikian 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan topik-topik menarik berikutnya. Saudara, petugas Damkar Tangerang Selatan diminta untuk menagih utang, padahal pelapor sebelumnya meminta petugas untuk mengevakuasi seekor ular. Selengkapnya, usai jeda di Berita Utama.
라이두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라게나. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나, 수수 아웹 무다.